Halo, selamat datang di channel Om Bonbon. Terima kasih sudah mampir. Video kali ini saya mau berbagi tentang cara membuat image dari storage device. Dalam hal ini USB. Saya contohkan yang untuk membuat image dari sebuah USB menggunakan software DD. Software DD itu software bawaan Linux, biasanya bawaan Linux. Bisa juga kita install secara manual. Bisa dilihat di sini saya menggunakan operating system Raspbian, turunan dari Debian. Di sini sudah terinstall software DD-nya. Langsung aja kita buka terminal. Saya maximize supaya lebih jelas. Oke. Eh, Sebelum kita gunakan software DD-nya, saya mau tunjukkan bahwa platform yang saya gunakan itu adalah Linux, Raspbian. Eh, Basisnya itu dia adalah turunan dari Debian. Sekedar memastikan, kita bisa ketikkan perintah where is dd untuk mengetahui apakah software dd itu terinstall atau tidak. Di sini bisa kita lihat dd ada di direktori /bin binary ya, yang biasanya berisi aplikasi-aplikasi, koleksi aplikasi kita di PC ini. Eh, eh, dan kita juga bisa lihat cara penggunaan software dd itu di operating system atau distro turunan Debian. Kita bisa gunakan perintah man dd. Di sini kelihatan itu cara penggunaannya dan opsi-opsinya apa saja. Ada penjelasannya juga lengkap. Ya. Untuk keluar dari halaman ini, saya klik tombol Q di keyboard. Oke, sekarang saya sudah yakin bahwa ada software DD yang bisa saya gunakan untuk membuat image dari sebuah storage device. Sekarang saya mau membuat image dari USB. Sebelumnya berarti saya harus tahu dulu USB saya itu ada di path mana gitu kan. Untuk melihat itu kita bisa gunakan perintah ls blk. Kelihatan di sini USB device saya ada di path SDB. SDB itu kelihatan di situ /media/p. Biasanya removable device itu ditaruhnya di folder /media lalu usernya. Oke, untuk membuat image dari keseluruhan USB yang kita pakai itu nanti SDB-nya. Kalau kita pakai SDB 1 itu nanti yang dibuat image adalah partisinya. Bisa kita lihat di situ ada device SDA. Kalau kita buat image dari SDA itu akan dibuatkan image dari keseluruhan storage tersebut. Kalau kita buat image dari SDA 2 misalnya, ya berarti yang dibuat cuma partisi SDA 2 saja gitu. Oke, perintah DD ini membutuhkan user root ya. Jadi kita harus lakukan perintah DD itu saat kita login sebagai root. Di operating system Raspbian kita bisa gunakan perintah sudo, lalu perintahnya apa, misalnya sudo dd. Supaya lebih gampang di sini saya mau seperti ini, sudo su itu artinya setelah saya masukkan komen ini saya login sebagai super user root. Jadi semua perintah yang saya jalankan itu akan berada di bawah privilege root. Oke, di sini kita bisa lihat working directory kita itu adalah /home/p. Nah, saya mau lihat dulu ada directory apa aja di situ dan ada file apa aja di situ. Nah, bisa kita lihat di sini listnya. Sekarang langsung aja untuk membuat image kita ketikkan perintah dd, lalu opsinya bs itu block size. Dia sekali baca dan sekali tulis itu berapa besar. 4M itu artinya 4 megabytes, 4 megabits ya. Oke, lalu source-nya kita bisa gunakan if itu input file. Bisa dilihat itu USB ada di SDB. Jadi kita masukkan if itu /dev/sdb, lalu OF itu output filenya,
Output filenya itu saya mau taruh di direktori yang tempat kita bekerja sekarang, yaitu di /home/p. Jadi saya nggak perlu lagi masukkan full pathnya, saya hanya perlu masukkan nama filenya. Contoh di sini saya masukkan nama filenya adalah usb_image.img. Nah, kalau pakai DD itu kita sebenarnya nggak perlu ekstensi .img ini. Ya, kita nama file aja cukup. Tapi sekedar supaya lebih pasti ya pada saat kita lihat nama filenya, kita bisa tahu bahwa itu adalah file image. Saya tambahkan .img di situ. Lalu ada lagi saya masukkan opsi itu adalah status. Nah, status ini kalau nggak kita tambahkan, statusnya saya buat progress. Kalau tidak kita tambahkan seperti ini, nanti perintahnya itu berjalan, tapi kita nggak bisa lihat dia sudah sampai di mana membuat image-nya itu. Jadi seolah-olah PC seperti atau komen yang kita jalankan seperti ngehang ya, padahal sebenarnya enggak, dia masih jalan. Makanya saya tambahkan di sini status sama dengan progress supaya saya bisa lihat sudah sejauh mana progres pembuatan image. Seperti ini perintahnya, langsung saya tekan enter. Oke, dia mulai membuat image dan kita bisa lihat progres pembuatan image-nya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sekarang pembuatan image sudah selesai. Saya log off dari user root. Saya mau lihat file image-nya. Ya, di situ kita sudah punya file usb_image.img. Kita lihat untuk user USB image ya, size 3,8 GB. Oke, sekarang image-nya sudah jadi. Kita cek lagi. Kita lihat di situ flash USB-nya ada di mount point /media/p 0377 sekian sekian sekian. Coba kita lihat. CD saya pindah ke saya mau lihat isi flash disknya. Ya, bisa kita lihat di situ ada satu file MP4. Ya, ada satu file MP4. Saya mau coba kalau file itu saya hapus dari USB, lalu saya restore image yang tadi, yang seharusnya di image itu tuh file ini juga tersimpan, artinya terbackup ya. Kita coba, saya delete file MP4-nya ya, seperti ini. File MP4-nya sudah hilang. Oke, saya lalu saya unmount dulu. Unmount 0377 unmount. Oh, nggak bisa dari sini. Oke, saya remove aja langsung USB-nya. Oke, lalu saya masukkan lagi. Oke, saya sudah colok lagi. Kita bisa lihat di sini. Oke, flash disk sudah terpasang. Saya cek isi flash disknya 0377. Oke, file MP4-nya tidak ada. Lalu saya kembali ke home folder, di mana file image yang tadi saya buat ada di situ. Saya mau restore image-nya ini. Oke, saya mau restore image-nya. Saya lakukan lagi perintah yang sama tadi, dd
dengan block size itu 4 mega. Tapi kali ini input filenya adalah USB underscore image.img. Output filenya itu /dev/sdb seperti ini. Seperti biasa saya mau lihat progres pembuatannya atau progres restore-nya. Jadi saya kasih statusnya itu progres. Oke, cek lagi DD block size 4 mega, input file USB image, masuk ke SDB. Oke, saya ketik enter. Lalu kita tunggu sampai proses restore-nya selesai. Oke, sekarang proses restore image sudah selesai. Saya keluar dari user root atau super user. Lalu saya masuk ke path si USB-nya itu seperti tadi, media P lalu 0377. Saya cek, lihat di sini file yang tadi kita delete yang seharusnya ada di file image itu tidak muncul di sini. Sekarang saya kembali ke folder home. Lalu saya lepas dulu flash disknya. Saya masuk ke file manager di sini. Lalu kita masuk ke sini. Ya, ini saya eject dulu flash disknya. Oke. Lalu saya colok lagi. Oke. Sekarang flash disk sudah saya colok lagi. Kita cek lagi. Oke. Oke, saya masuk lagi, saya pindah lagi ke path flash disk itu di home P377. Lalu saya cek, ya bisa dilihat di sini filenya kembali lagi. Jadi file yang tadi kita sudah hapus, lalu saya restore image-nya, file tersebut kembali lagi. Ini juga bisa menjadi peringatan buat kita, hati-hati pada saat melakukan restore, karena pada saat kita melakukan restore menggunakan software ini tidak ada warning apapun. Jadi kalau ada data di USB, artinya data tersebut hilang tergantikan dengan yang ada di image. Sekian video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.